Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya. Salah satunya adalah, Ustaz, bagaimana caranya menghadapi orang yang sedang kesurupan, orang yang sedang kerasukan jin? Maka dari beberapa pengalaman yang pernah saya lakukan, yang pernah saya hadapi ketika menghadapi orang yang sedang kesurupan, ya, yang pertama adalah kita harus tenang. Kita harus tetap tenang, ya, tidak terpengaruh dengan orang yang kesurupan, tidak terpengaruh dengan kondisi yang lagi rame misalnya, ya. Biasanya kan orang kesurupan itu banyak orang yang datang, banyak orang yang berkumpul, ya. Maka ketika kita diminta atau bisa memang menangani orang kesurupan, maka hal yang pertama yang kita lakukan adalah tetap tenang, ya, tenang, ya, jangan kita gusar, jangan kita terpengaruh, apalagi terpancing emosi kalau seandainya yang kesurupan itu dia nantang, dia ngajak berantem, ngajak berkelahi atau ngoceh yang enggak. Kita harus tetap tenang, ya. Kemudian yang kedua adalah lihat kondisi orang yang kesurupan. Dia kesurupannya bagaimana? Kalau kesurupannya dia tuh nantangin, ngajak berantem, ya kita jangan terpengaruh, kita harus waspada, ya, jangan sampai kita justru diserang sama dia. Walaupun kita bisa punya ilmu bela diri misalnya, ya kita nggak usah ngelawan dia. Karena percuma, capek. Yang kita hadapi adalah makhluk jin yang masuk ke dalam tubuh orang itu. Dan juga kalau seandainya nanti terjadi perkelahian, ya, kasihan tubuh orang yang dirasuki itu. Dia akan kesakitan, ya, akan sakit pastinya misalnya. Apalagi kalau kena misalnya benda-benda tumpul, kita pukul atau kita tonjok dia, pasti nanti akan sakit begitu dia sadar. Tuh. Kalau seandainya cuma ngoceh-ngoceh aja, ya kita dengerin dia ngocehnya bagaimana, ya, dia ngocehnya seperti apa. Kalau cuma sekedar misalnya ngoceh saya begini begitu segala macem, ya kita dengarkan, ya. Kita dengarkan ocehannya. Nah, kalau sampai dia meminta sesuatu, misalnya saya adalah penunggu tempat ini misalnya, saya minta disediakan kepala kerbau atau kepala sapi, ya, atau minta apalah gitu, ya, atau bahkan ada yang minta darah, saya minta darah, ya. Maka kalau dia minta itu jangan ditanggapi, ya, jangan ditanggapi, nasihati. Kemudian kalaupun dia minta misalnya minta rokok, minta kopi, minta ayam goreng, minta nasi dan lain sebagainya, jangan ditanggapi, ya, jangan ditanggapi. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah berikan nasihat kepada dia, ya, bahwa kalian walaupun memang berkuasa di tempat ini atau menunggu tempat ini, maka kalian tidak boleh menyakiti manusia. Kalian tidak boleh merasuki manusia. Dan kalau kalian meminta sesuatu, itu bukan hak kami atau bukan kewajiban kami untuk memberikan makan kepada kalian. Karena kami tidak akan memberikan makan kepada kalian. Silakan kalian cari sendiri. Itu. Nah, apa berikut yang kita lakukan? Yang berikutnya kita lakukan adalah dakwahi dia. Ya, ajak dia ke jalan Islam. Kalau memang dia Islam, sadarkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan dosa, perbuatan zolim yang dia lakukan. Masuk ke dalam tubuh orang itu zolim, ya. Kemudian dia melakukan sesuatu mengganggu orang dan lain sebagainya, itu juga perbuatan zolim, dosa, ya, nggak boleh. Ajak, sadarkan dia, ya. Kalau memang dia jin itu adalah jin kafir,
ya, maka ajak dia dakwah dengan Islam, bahwa Islam itu tidak seperti ini. Islam itu tidak melakukan hal-hal yang seperti ini, masuk ke dalam tubuh orang, mengganggu orang dan lain sebagainya. Nah, dakwahi dia dengan Islam, bahwa Islam itu mengandung kebaikan. Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam itu adalah agama yang mengutamakan akhlak. Nah, ajak dia seperti itu. Kalau memang dia mau masuk Islam, maka Islamkan dia. Ya, saya selama ini paling gampang mendakwahi jin dan paling gampang ngajak jin masuk Islam. Alhamdulillah, udah banyak yang mau berislam dari kafir pada Islam. Kemudian kalau sudah didakwahi, kemudian dia mau dakwah kita, ya, maka suruh dia keluar. Ya, sarankan karena kamu telah berbuat tidak baik, maka keluar. Karena bagaimanapun juga ini adalah saudaramu, ya, saudara seiman, ya, nggak boleh melakukan perbuatan ini, maka diminta dia keluar. Ya, kalau memang dia mau keluar dengan sendirinya, ya, alhamdulillah, ya, biarkan dia keluar dengan sendirinya. Tapi kadang-kadang yang banyak terjadi, yang pernah saya lakukan adalah jin itu kadang-kadang sulit keluar, ya, sulit keluar, atau bahkan nggak mau keluar, ya, atau bahkan nggak mau keluar. Nah, maka apa yang dilakukan? Maka usap dari bawah, ya, bagian punggung ini, ya, belakang, ya, bagian punggung belakang ini, usap ke atas, dari punggung ke bawah, ya, dari bawah, usap pakai tangan kita, usap ke atas, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Misalnya punggung kita nih, nah kita usap, diusap, nah sampai ke leher, bantu dia untuk keluar, ya. Nah, kalau seandainya dia nggak mau keluar, wah saya nggak mau keluar, misalnya kan, atau dia ngebohongin kita, macam-macam, saya mau keluar tapi susah katanya, nggak bisa keluar, tolong ya keluarin saya. Tuh. Atau kadang-kadang saya nggak bisa keluar karena ditanam sama dukun, ya, dipantek, dikunci misalnya. Nah, baru lakukan ruqyah, ya. Nah, itu sekali lagi butuh pembelajaran dan butuh pengalaman tentunya, nggak sembarangan. Kalau masih masih amatir, ya masih baru lah, ya janganlah, ya agak susah memang. Bukan berarti jangan mutlak, ya boleh aja lakukan, tapi biasanya akan banyak hal-hal yang akan diperlukan bagaimana caranya untuk mengembalikan atau mengeluarkan si jin itu. Nanti lihat aja, saya ada yang berikutnya adalah bagaimana cara mengeluarkan jin orang yang kerasukan. Ya, tunggu aja, tonton terus di video saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sampaikan terus pengalaman-pengalaman saya. Jangan lupa untuk ya subscribe video saya, ya, subscribe video saya, tonton video saya sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.